Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Hermansyah. Saya adalah salah satu peserta kelas prakerja NLP. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait motivasi, manfaat motivasi, dan apa saja jenis-jenis yang dapat menimbulkan motivasi atau disebut meta program. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu adalah suatu bentuk untuk membuat seseorang menjadi terpicu atau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau bisa dibilang itu adalah eh, masukan-masukan yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis motivasi dari setiap orang sehingga kita dapat memaksimalkan motivasi dalam diri kita maupun memotivasi orang lain. Ada 5 jenis terkait meta program yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis maksud saya adalah motivasi untuk membuat seseorang itu menjadi termotivasi atau tergerak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Yang pertama itu adalah toward dan away. Itu adalah satu motivasi yang eh, berdasarkan dari mengejar atau menghindari gitu. Toward itu adalah motivasi yang timbul akibat dari keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya ingin mendapat hadiah, ingin mendapat pujian, nah, seperti itu. Kemudian ada away. Away ini adalah untuk menjauhi yang tidak kita sukai. Misalnya menghindari hukuman, menghindari cacian dari orang lain, gitu, menghindari denda, seperti itu. Kemudian ada jenis meta program yang kedua yaitu global dan spesifik. Nah, global dan spesifik ini yaitu kemampuan seseorang termotivasi, trigger motivasi seseorang itu berdasarkan hal umum atau spesifik. Ada orang yang dia merasa termotivasi ketika mendengar atau diiming-imingi sesuatu hal yang umum. Namun ada juga yang tergerak ketika diberi motivasi yang rinci atau spesifik, seperti misalnya akan mendapatkan uang tunai jutaan gitu. Nah, itu berarti kan masih umum. Namun ketika dikasih tahu nominalnya itu bisa disebut spesifik, atau misalnya yang spesifik dikasih iming-iming hadiah laptop yang mempunyai fitur-fitur tertentu sehingga dia tergerak karena sesuai dengan spesifikasi yang dia inginkan. Kemudian ada meta program yang ketiga yaitu internal dan eksternal. Nah, internal dan eksternal di sini adalah motivasi-motivasi yang timbul dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Dari dalam diri itu seperti contohnya seperti kita ingin menjadi lebih pintar, ingin menjadi lebih bertambah wawasan gitu. Nah, ketika eksternal ini motivasi yang timbul ini faktor-faktor yang di luar diri, misalnya dipuji, kemudian mendapatkan gelar, mendapatkan afirmasi dari orang-orang sekitar gitu. Nah, itu disebut motivasi yang timbul dari eksternal. Kemudian ada meta program yang keempat yaitu ada option dan prosedur. Option dan prosedur ini adalah option itu adalah pilihan. Nah, orang akan termotivasi itu ada di meta programming ini ada dua, yaitu ketika orang sudah jelas prosedurnya dia akan termotivasi.
dia akan tergerak karena tinggal mengikuti prosedur gitu, tidak perlu mikir panjang lebar lagi, dia akan sudah bisa mengerjakan hal tersebut. Ada juga yang option, nah itu ada orang-orang yang dia cenderung lebih berpikir kreatif gitu. Dia akan eh, sangat menyukai apabila dapat beberapa pilihan-pilihan sehingga dia bebas untuk berekspresi. Kemudian ada match dan mismatch. Nah, match dan mismatch ini match itu kan artinya sama gitu atau persis. Nah, orang akan mencari pada tipe-tipe match yang mismatch ini orang akan mencari motivasi atau trigger-trigger motivasi yang sesuai dengan kehendak dia atau keinginan dia, menyamakan terhadap suatu hasil atau langkah-langkah yang harus dicapai. Sedangkan mismatch itu akan mencari perbedaan-perbedaan, atau juga mismatch ini dia cenderung ingin menyamakan dengan orang lain gitu, misalnya pengen baju yang sama, pengen liburan sama kayak orang lain gitu. Nah, kalau mismatch ini ada orang-orang termotivasi untuk dia tuh ingin tampil beda gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait materi motivasi dan meta program pada kelas NLP pertemuan kedua. Terima kasih.